selamat datang di konten pertamaku, LCH 7 Buku. Yeay! Gila semua sih. Ini tuh adalah buku pertama yang aku temui yang bagus di masa kuliah ini gitu. Dan ini nggak ada hubungannya dengan kuliah sastra Inggris atau gimana, itu nggak ada hubungannya guys. Jadi singkat cerita, kita itu pas itu di semester 6 ini ya, itu tuh sangat-sangat stres gitu loh guys. Sampai tuh kalau yang namanya istirahat itu tuh kayak kita sampai merasa bersalah gitu. Harusnya kan istirahat kan kita ya istirahat gitu loh, tapi malah merasa bersalah. Dan namanya libur itu wah kayak nggak libur. Apalagi bulan lalu, sebulan Maret lalu itu weekend tuh nggak ada namanya weekend santai, itu nggak ada, pasti ada tugas, pasti. Wah stres pokoknya, karena masih itu menjelang UTS dan nanti pastinya menjelang UAS juga bakal seperti itu, apalagi ini diselingi dengan lebaran dan puasa. Makanya dari itu tuh sangat stres guys. Terus begitu guys, temanku tuh suatu hari bilang di chat, guys aku buka Tokopedia nih. Terus apa? Terus aku nemu buku, tiba-tiba tuh muncul gitu di Tokopedia. Terus aku screenshot nih. Habis itu di screenshot guys. Bukunya itu adalah buku ini. Terus habis itu singkat cerita, akhirnya bukunya ini aku beli dan temanku nggak jadi beli bukunya. Padahal pasti lagi ada promo. Wah, aku akan mereview buku ini. Review dari bentuk bukunya. Nah, kalau dilihat dari covernya, kalian tuh pasti ngelihat kalau covernya ini tuh warna-warni gitu loh, dengan judulnya yang sangat-sangat engageable gitu loh. Engageable, emang ada kata-kata kayak gitu. Judulnya tuh Manajemen Leha-Leha dari Nishida Masaki. Nah, kenapa kok aku kayak langsung yakin aku mau beli bukunya ini? Karena ini tuh buku dari Nishida Masaki. Kan dari namanya ini kan orang luar gitu kan. Nah, aku mikir kayak kalau ini buku diterjemahin, berarti ini buku pasti bagus gitu. Nggak mungkin bukunya nggak bagus. Halo, aku langsung membelinya. Terus habis gitu, dari tebelnya juga ya sangat pas, dan ini bukunya enteng banget. Soalnya kertasnya kayak gini guys, gitu. Terus penerbitnya itu dari penerbit Haru Semesta Persada. Dia ada Facebook sama Instagram, belum ada Twitter. Kalau dibuka dari halaman pertama guys, kalian tuh pasti sangat-sangat apa ya, kayak wah ini aku banget gitu buat kalian yang stres ya. Tulisannya itu gini, manajemen leha-leha teruntuk dirimu yang merasa bersalah saat libur. Wah gila, itu aku banget sih. Itu aku banget. Namanya weekend itu nggak bisa libur gitu ya. Libur sih kadang, tugas itu cuma dikit, tapi kayak nggak bisa aja, nggak bisa, pasti itu pikiran tuh kayak penuh gitu. Nah di sini guys tertulis, aku bacain ya penerjemahnya tuh, namanya Linap D, dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Dan jangan khawatir, ini tuh bukunya 230 halaman dan ini nggak kerasa apa ya, kayak susah buat dimengerti gitu, karena terjemahannya sangat mulus. Wow mbak atau mas atau kak, ini bagus banget. Jujur guys, nge-translate itu tuh susah banget sih, karena aku ada matkul nge-translate juga, aku ambil matkul pilihan translator juga, dan itu susah gitu. Itu nggak segampang yang aku pikirin. Kalau masih buku kayaknya masih lumayan ya, kalau dongeng itu udahlah gak paham lagi ya. Jadi emang kayaknya butuh latihan juga sih kayak gitu. Jadi pokoknya bukunya bagus banget, kayak bukan buku translatean, sungguhan. Harganya sekitar 90 ribuan guys. Wah. Dan di sini ada 5 bab. Semuanya tuh tentang bagaimana cara kalian memanage waktu kalian untuk leha-leha dan waktu kerja. Terus selanjutnya aku bakal bacain babnya satu-satu biar kalian tuh tahu gitu isinya apa. Bab yang pertama itu teknik beristirahat dengan telaten dan melonggarkan gaya hidup. Nah itu di bab 1. Abis itu nanti kayak ada macam-macamnya gitu, banyak gitu kan, ada subbabnya ada banyak. Bab yang kedua itu isinya tentang teknik beristirahat dengan membuat tubuh santai. Wah kok menarik banget guys. Habis itu bab yang ketiga itu isinya teknik meningkatkan performa dengan berlibur pintar. Yang keempat, teknik beristirahat dari hubungan antar manusia. Nah inilah kenapa buku ini tuh bagus, karena kayak liburan itu tuh nggak cuma segera liburan yang ya liburan biasa gitu, enggak, tapi liburan ini tuh ada seninya. Dia bilang seperti ini, Bapak yang menulis buku ini udah mulai seperti itu. Jadi perlu seni dan perlu latihan untuk
berlibur gitu loh. Libur aja butuh latihan guys gitu loh, karena kalau udah terbiasa sama kerja kan jadinya stres. Nah pas di hari Minggu itu rasanya tuh kayak ada yang kurang ketika orang nggak kerja, apalagi ditambah dengan zaman sekarang yang ada email, ada apalah WhatsApp lah apa, jadi ada pesan-pesan masuk yang itu tuh bisa 24 jam per 7 hari, yang mana itu tuh bisa bikin stres dan orang-orang malah menormalisasi kayak, loh kan sekarang kan udah zaman canggih, kamu bisa kemana aja sambil kerja. Lah itu dia masalahnya guys, kalau nggak bisa dimanage dengan baik kalian bakal jadi stres. Atau biasanya di buku ini tuh bilang depresi akhir minggu. Bentar. Nah ini depresi akhir pekan namanya. Ya itu. Yang terakhir di bab 5 itu isinya tentang teknik beristirahat dari hal yang harus dilakukan. Di sini kayak ada cara berolahraga, cara beristirahat dengan baik, cara mengatur jam waktu, teknik untuk menghindar dari orang-orang yang membuat kalian stres, senyum untuk bekerja, senyum dengan alami, bahas-bahas seperti itu juga yang mana juga sangat berguna buat kalian. Ini sangat berguna please. Nah habis gitu guys, di subbabnya ini dia tuh juga ada kayak ruang konsultasi. Di setiap subbab, di akhir subbab pasti ada ruang konsultasi, yang mana itu isinya tuh tentang kayak ya konsultasi gitu loh. Cara yang bisa kalian yang bisa kalian lalui untuk membantu memecahkan masalah kalian. Seperti itu. Kayak contohnya ini, ruang konsultasi. Mari kita kumpulkan hal yang perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan untuk meningkatkan kualitas tidur. Yang pertama adalah pagi bermandikan cahaya, malam mematikan semua cahaya. Terus yang kedua, teh dan kopi pada 4 jam sebelum tidur adalah big no. Yang ketiga, mandi air hangat bisa membuat kita rileks. Yang keempat, tidak makan apapun saat sebelum tidur. Yang terakhir, dalam satu hari sebisa mungkin menggerakkan tubuh. Nah, jadi olahraga itu juga penting. Dan ada tips-tips olahraga juga di sini. Pokoknya di sini tuh kayak banyak tips yang kayak aku sendiri tuh sampai oh iya ya, ini juga penting gitu loh. Iya, jadi selama ini aku nggak aware, tapi aku jadi aware gara-gara baca buku ini. Meskipun aku belum selesai baca buku ini. Wah. Kita akan membahas siapa itu Nishida Masaki. Jadi di halaman yang terakhir ini, di cover yang terakhir, kalian tuh bisa menemukan biodata dari Nishida Masaki dan juga di bagian kayak lembar-lembar terakhirnya gini. Di sini tertulis bahwa Nishida Masaki adalah seorang psikiater yang banyak menangani pasien dengan insomnia dan depresi. Dari kalimat ini kita bisa jadi tahu kalau fakta dari Nishida Masaki ini pasti sudah punya banyak pengalaman karena dia udah menangani banyak pasien yang mengeluh tentang depresi akhir pekan ini guys. Maka dari itu dia menulis buku ini untuk membantu orang-orang menghadapi depresi akhir pekan. Terlanjut ya, ia juga banyak menulis makalah tentang fungsi otak, juga teknik-teknik untuk meningkatkan performa otak. Wah gila, orang pintar. Aku jadi ingat ini guys, pas kelas psikolinguistik. Terus habis gitu di UAS nya tuh ada studi kasus ala-ala kedokteran dong. So kayak ya ampun, apalagi ini gitu, soal psikiater. Gila, pintar banget sih. Ia juga pernah bekerja sebagai peneliti di Universitas Harvard Fakultas Kedokteran dan Universitas Stanford Fakultas Kedokteran. Gila, Harvard sama Stanford. Pantesan aja buku ini bagus guys. Kalau yang di halaman yang terakhir ini tentang penulis Nishida Masaki, profesor di Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Waseda. Mas Jarom. Waseda guys. Bentar, tapi kok ilmu olahraga ya? Tadi psikiater padahal. Wah, gila sih. Lahir di Prefektur Ishikawa dan lulusan dari Tokyo Medical and Dental University. Wow. Pernah menjadi asisten di Tokyo Medical dan Dental University, dosen di Universitas Kedokteran Chichi, serta anggota penelitian di Universitas Harvard dan Stanford. Orang pintar. Terus lanjut, memiliki sertifikasi dalam pengobatan mental dan pengobatan tidur. Spesialisasinya adalah tidur, aktivitas fisik, dan kesehatan mental. Oh, pantesan guys dia kok di ilmu olahraga, karena ini berkaitan dengan kualitas jam tidur manusia gitu. Dan juga spesialisasinya kan tadi udah dibilang kan, kalau tidur, aktivitas fisik, dan kesehatan mental. Jadi ya wajar aja sih, maksudnya kayak saling berkaitan gitu loh. Emang buku tiba-tiba mati. Oke. Wah.
Jadi seperti inilah buku ini reviewnya. Wah gila, ini keren banget pokoknya. Aku nggak paham lagi. Apakah lemburmu tidak produktif? Wah gila. Pokoknya di buku ini tuh keren banget sih guys. Buku ini juga bilang kalau kalian tuh nggak bisa menemukan ide kalau kalian nggak punya kualitas istirahat yang bagus itu. Jadi kalau dikerjakan terus-menerus, ide itu ya akan keluar sih, cuman tidak maksimal gitu loh keluarnya. Buku ini sangat penting buat kalian yang merasa bersalah di saat istirahat. Jangan dibaca doang, tapi juga dilakukan saran-saran dari buku ini. Oke, sekian dari video kali ini dari section LZ baca buku. Terima kasih kalian sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian suka dan kalian tertarik buat beli bukunya, karena bukunya bagus banget buat kalian yang ingin liburan tapi kalian merasa bersalah kalau liburan atau leha-leha, karena leha-leha itu juga membutuhkan seni. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, terus share kalau kalian suka. Dan kalau kalian punya temen yang stres juga dan butuh apa gitu ya, kalian bisa rekomendasikan video ini dan buku ini guys, please. Oke. Keren, pokoknya buku ini keren. Gara-gara buku ini aku buka section LZ baca buku. Coba kalau nggak ada buku ini dan nggak ada temanku yang merekomendasikan secara iseng, mungkin hasil ini nggak bakalan ada sih. Terus terima kasih buat 500.000 sampai, ya ampun gile. Terus habis itu terima kasih juga buat 500 subscribernya, semoga bisa bertambah sampai 1000 di sebelum ulang tahunku bulan Mei. Ya semoga ya. Dadah. 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 Dadah.